Halo guys, balik lagi di RM Tour bersama saya Korandi guys ya. Oke, tadi di video sebelumnya Koko udah bahas mengenai tata cara berpakaian masuk di embassy ya pada saat interview ya. Nah, kadang banyak yang bilang gini, kok videonya bisa lebih cepat gak gitu? Maksudnya kayak Koko semenit pertama kayaknya kadang ada perkenalan dulu lah, apa ngomong apa ini itu gitu. Kadang aku mesti cepet-cepetin dulu videonya gitu. Ya iya benar, nggak apa-apa, memang selalu Koko semenit pertama atau 2 menit pertama itu selalu Koko ada ngasih waktu untuk ya intro dulu lah ya, maksudnya introduce dulu ya. Untuk apa? Untuk kalian lebih kenal siapa Randi gitu ya. Jadi nggak langsung bahas topiknya gitu kan. Kita dari ngomong kayak gini kan kita kenal perangai orang, watak orang gitu guys ya. Kan karena kalau misalnya kalian pakai agent itu kan harus agentnya terpercaya lah ya, minimal gitu. Oke. Nah, oh ya, Koko udah lama ini nggak ngulang ini ya. Jadi Koko harus ulang juga sih. Jadi kalau misalnya kalian mau konsultasi ya, itu silakan boleh konsultasi ketemu langsung ya gitu ya. Itu boleh, nanti ada DP wajib 300.000 ya guys ya. Itu untuk ketemunya nanti di Sunter Mall Jakarta Utara ya. Kok kenapa selalu harus DP gitu ya? Iya, karena kan Koko harus berarti kasih spare waktu untuk kalian ya. Dan itu Koko pasti konsen tuh. Maksudnya ya saling ngobrol gitu-gitu ya. Jadi setelah DP itu nanti kalau misalnya kalian jadi masuk, nanti dipotong DP-nya itu, pelunasannya tinggal potong aja gitu. Mau yang datang hari itu misalnya, kok aku bawa teman misalnya 3 orang atau 4 orang, itu tetap DP 300.000 aja, nggak usah dikali-kaliin berapa, enggak, tetap 300.000 aja, datang aja gitu, no problem ya. Oke. Topik yang kedua hari ini itu mengenai interview di loket ya. Loket di embassy ya guys ya. Jadi banyak yang nanya tuh. Ini sebenarnya udah dibahas nih, sempat tuh. Tapi mungkin videonya ya sama kayak yang video tadi tuh, yang video mengenai apa pakaian interview ya, itu udah ketumpuk-tumpuk di bawah tuh guys ya. Jadi yang mengenai loket ya, jadi kok kalau misalnya suami istri atau temen sesama teman, atau misalnya orang tua dan anak, atau misalnya kakek dan cucu gitu ya, ada juga tuh kakek dan cucu ada. Itu atau tante ponakan gitu-gitu ya. Itu interviewnya satu loket barengan atau pisah ya guys? Apa pisah ya kok ya gitu. Itu kemarin-kemarin banyak gitu yang nanya kayak gitu tuh di kolom komentar tuh guys. Yaudah Koko hari ini bikin topik itu. Jadi konsepnya itu ya, baik yang nanya, kok sebenarnya harus satu kakak ya? Nah itu baik banget tuh yang nanya, kok harus satu kartu keluarga ya untuk biar interview bareng gitu ya. Sebenarnya ada benernya juga memang satu kartu keluarga itu interviewnya bareng satu loket, bener. Tapi nggak wajib tok kayak gitu ya guys ya. Maksudnya teman-teman ya, misalnya kan kalau kita teman nggak mungkin satu keluarga, nggak mungkin satu kartu keluarga tuh guys ya. Kayaknya hampir nggak ada kasus yang temenan satu kartu keluarga sih gitu, nggak ada. Jadi itu kalau temenan juga ada yang pernah satu loket ada gitu. Kira-kira yang satu loket sama dipisah mungkin presentasinya 50-50 sih. Jadi nggak semuanya dipisah. Misalnya kalau temenan itu ya langsung pisah loket, pasti enggak. Ada yang pernah, ada beberapa kali sih, banyak malah. Bukan beberapa kali, banyak itu kasusnya temenan nggak satu kartu keluarga tapi interview barengan, ada. Nah kita ambil contoh dulu, yang paling gampang dulu ya. Misalnya satu kartu keluarga ya. Ambil contoh papa, mama, anak ya. Kalau suami istri nih, suami istri banyak tuh yang bilang, kok ini interviewnya pisah ya? Maksudnya sendiri-sendiri apa gimana ya? Enggak, kalian langsung satu loket, langsung barengan tuh, berdua tuh. Nah untuk yang jawab interview nih, baik yang bilang ini, kok itu harus kepala keluarga yang jawab ya? Karena kan biasa suami ya, gitu. Iya sebenarnya kalau menurut Koko pribadi ya, lebih tepatnya yang pintar ngomong sih gitu. Yang pintar ngomong, jadi maksudnya bisa istrinya, bisa suaminya gitu ya. Kan pada saat briefing nih kelihatan nih. Jadi kan Koko udah, karena sering briefing gitu ya, jadi sering ketemu orang, jadi tahu nih mana yang jawabnya oke gitu ya, lebih oke, mana yang pendiam gitu-gitu ya. Banyak orang bilang kayak gini, banyak yang di medsos ya sering bilang kayak gini. Mereka kan pernah interview gitu ya. Mereka bilang, kalau job interview itu kalau bisa mah simple-simple aja kayak gitu ya. Apa yang ditanya, apa yang dijawab kayak gitu. Itu pasti kalian pernah nonton video kayak gitu guys. Pasti Koko jamin pasti pernah nonton video dari manapun, pasti pernah kayak gitu. Sebenarnya Koko kasih kunci ini satu. Yang lolos itu ya di RM Tour ya, itu yang bawel-bawel guys. Ini mungkin dari dulu Koko belum ngomong nih di video sebelumnya ya. Yang lolos itu yang bawel-bawel. Yang kalem-kalem, yang pendiam, ya bukan berarti gak lolos, enggak. Ada yang lolos, cuma presentasinya maksudnya lebih bagus kalau yang bawel-bawel gitu guys. Maksudnya yang bawelnya itu gimana sih kok? Ya bawelnya maksudnya enggak yang melebar kemana-mana. Bawelnya itu maksudnya
pas ditanya apa dia jawab nggak yang pendek doang gitu, maksudnya ada belakangnya gitu ya. Misalnya ambil contoh, kamu mau ngapain ke Amerika gitu, misalnya jalan-jalan ke kota apa gitu ya. Nah itu artinya ya lebih panjang lah ya dibanding jalan-jalan gitu. Atau bilang jalan-jalan atau liburan dengan keluarga, misalnya bawa keluarga atau sama istri, dengan istri atau sama anak dengan anak gitu ya. Jadi maksudnya agak panjang dikit, jangan yang kaku banget, pendek banget gitu, jangan ya. Nah lanjut lagi mengenai yang loket lagi ya. Jadi jelas kalau misalnya yang suami istri itu satu loket, terus suami istri ajak anak itu satu loket, papa ajak anak itu satu loket. Ini udah ya sebenarnya di embassy itu nggak ada yang fix 100% ya guys ya. Maksudnya Korandi kemarin bilang papa sama anak bilangnya satu loket, totalnya gue dipisah gitu. Jadi nggak ada yang 100% lah ya. Cuma ini hampir sebagian besar lah guys ya gitu ya. Hampir sebagian besar kasusnya seperti inilah ya. Jadi kalau papa sama anak itu satu loket, mama sama anak itu satu loket. Terus kakek dengan cucu itu, nah itu kadang satu loket, kadang ada yang dipisah juga tuh guys ya gitu ya. Karena kan memang kalau kakek kan udah ya nggak sedekat papa mama ya, maksudnya hubungannya, maksudnya range-nya udah nggak gitu dekat banget ya gitu. Nah terus kalau misalnya siblings atau saudara kandung itu biasanya kalau satu kakak ya maksudnya belum pisah merit gitu ya, itu biasanya langsung satu loket. Kalau misalnya kakak kandung atau saudara kandung, adik kandung yang udah pisah kakak ya, udah berkeluarga masing-masing, itu kasusnya ada yang dipisah tuh. Misalnya keluarga dia misalnya sama keluarga ini, yang A pisah, yang B ya sendiri gitu loketnya kalau kasusnya kayak gitu ya. Cuma kalau misalnya dia sendiri-sendiri, misalnya saudara kandung pergi berdua tapi beda kakak, itu kemungkinan bisa jadi satu loket biar nggak ribet lah ya. Jadi satu loket. Nah itu pas yang paling penting nih, kok gimana caranya biar nyakutin satu loket? Itu pada saat penjadwalan. Jadi banyak banget tuh kok lihat tuh, kan banyak nih yang misalnya tadi apply lewat agent lain atau sendiri gitu ya, habis itu ditolak, habis itu apply di saya gitu ya. Itu banyak kejadian itu. Kuliah ambil contoh misalnya kakak adik dipisah tuh guys, jadi appointmentnya dipisah, ya otomatis nanti di loketnya ya dipisah, orang jadwalnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ya tergantung. Kalau loket itu sebenarnya pengetahuan agent itu diperlukan, sama skillnya diperlukan ya menurut aku gitu ya. Jadi harus disatuin gitu bener-bener ya, biar nggak kepisah gitu, jadi nggak ribet. Nah kalau misalnya teman-teman tadi udah bahas sebelumnya, lupa, teman-teman itu ya peluangnya antara jadi satu loket atau dipisah, yaitu tergantung nantilah di officer gitu ya. Jadi officer yang nentuin tuh. Ambil contoh misalnya jadwal udah keluar nih, saya udah jadiin satu nih appointmentnya antara teman A dan teman B ya, jadi satu gitu ya, appointmentnya jadi satu. Nah tapi nanti pas di embassy officer misalnya bilang, kamu berdua pisah deh gitu. Ya udah mau nggak mau ya pisah dong ya. Maksudnya kan paling berkuasa di situ officer gitu ya. Kalau aku nggak berkuasa di situ, maksudnya ya cuma di setelnya berdua gitu ya. Nah banyak kayak gitu tuh. Jadi di video kali ini Koko tegasin sekaligus ya. Jadi maksudnya meskipun jadwalnya berdua gandeng gitu ya, tapi ada kemungkinan kalian dipisah, misalnya nggak satu kakak gitu ya. Misalnya antar temen ya, teman A teman B itu dipisah bisa jadi gitu ya. Jadi ini clear ya guys ya gitu. Yaudah, oke, kayak udah komplit semua tadi Koko terangin semua ya mengenai loket ya. Nanti interview dipisah atau digabung ya. Oke guys, see you on the next video ya. Dadah.